High volume ngehambat progres kamu. Nyoba buat ngerusak otot saat latihan ngehambat progres kamu. Ini nggak berarti kamu nggak akan berprogres, tapi progres kamu bisa lebih cepat kalau nggak ngelakuin hal ini. Di video ini aku bakal jelasin cara percepat progres kamu dalam kaitannya dengan volume. Apa itu volume? Apa volume itu jumlah repetisi dikali jumlah set dikali jumlah beban? Bukan. Ini volume beban. Volume beban nggak penting dalam hal ngebentuk otot. Aku kasih contoh. Kalau aku ngelakuin 10 repetisi dengan beban yang aku bisa angkat 30 repetisi sebanyak 10 set, orang yang mentingin volume pasti nyangkanya ini ngasih stimulus yang besar, tapi sebenarnya cuma sedikit atau bahkan nggak ngasih stimulus sama sekali. Tapi kalau aku ngelakuin 1 set sampai failure dengan jumlah repetisi di bawah 30 repetisi, itu bakal ngasih lebih banyak stimulus pembentukan otot. Jadi volume seharusnya didefinisikan sebagai jumlah set efektif, bukan cuma jumlah set aja. Mencapai failure itu lebih penting daripada volume beban atau jumlah set atau repetisi dalam membentuk otot. Makin banyak set gak berarti makin bagus secara eksponensial. Misal, buat ngedapetin 2 kali lipat manfaat dari 3 set, kamu perlu melakukan 18 set, bukan 6 set. Selain itu, kamu bakal ngakumulasiin rasa lelah yang ganggu pembentukan otot dan pemulihan kamu. Jadi, kalaupun kamu ngelakuin 18 set, itu nggak akan bertahan dan menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Intinya, hubungan antara volume dan massa hypertrophy semakin berkurang seiring bertambahnya jumlah set. Tapi kenapa masih banyak yang prefer high volume? Salah satunya mereka cuma ikut-ikutan idola mereka. Entah itu influencer atau mungkin atlet kayak misalnya Arnold, padahal dari mulai genetik, suplemen dan obat-obatan yang mereka pakai nggak sebanding dengan yang orang punya pada umumnya. Kalau kamu nemu orang yang ngikutin orang lain secara membabi buta cuma karena orang itu ototnya besar, ketahuilah kalau dia bukan seorang pemikir. Orang yang ngelakuin high volume biasanya istirahat antar setnya lebih singkat. Ini bisa bikin mereka banjir keringet dan terengah-engah, seolah-olah latihan mereka efektif. Tapi ya emang kamu bakal butuh lebih banyak set kalau istirahat kamu lebih singkat. Latihan high volume juga suka dipakai buat ngejar pump dan nyeri otot atau DOMS. Ini bukan prioritas masalah hypertrophy, jadi sebaiknya kamu juga gak usah ngejar hal ini. Kamu gak perlu latihan sampai jalan kamu gemeteran dan kamu gak bisa ngangkat tangan kamu. Itu sangat gak perlu. Kalau trainer kamu nge-push kamu sampai gini, mending coba komunikasiin atau ganti trainer. Beberapa masalah dari latihan high volume yang udah aku sebutin tadi adalah akumulasi rasa lelah dan kerusakan otot yang tinggi. Merusak otot di gym malah ngehambat progres kamu. Sekali lagi, ngehambat progres kamu. Sintesis protein saat pemulihan malah bakal difokusin dulu ke perbaikan otot karena itu dianggap sebagai cedera. Baru setelah itu ngerespon stimulus hypertrophy. Dan kalau kamu ancurin lagi sebelum itu selesai, kamu cuma bakal jalan di tempat atau mundur. Risiko cedera kamu juga jadi lebih tinggi dan kamu cuma buang-buang tenaga dan waktu di gym. Jadi kenapa low volume itu lebih bagus? Rasa lelah yang sedikit, hemat waktu, hemat tenaga, pemulihan maksimal, latihan tetap efektif, latihan terasa lebih menantang dan menempa mental, risiko cedera rendah, dan progres kamu jadi lebih cepat. Apa yang bisa kamu praktekin dari video ini? Pertama, push setiap setnya sampai failure atau mendekati failure. Istirahat 2-5 menit antar set. Mulai dengan 3-5 set per kelompok otot per minggu kalau kamu emang pemula banget. Pantau progres kamu dan targetin progressive overload. Kalau progres kamu macet, coba kurangi dulu volume kamu sebelum nyoba nambahin volume. Semoga penjelasan aku bisa kamu pahami dan kamu nggak lagi ngelakuin high volume. Like dan share video ini biar orang lain juga gak lagi ngelakuin latihan high volume. Kalau kamu perlu bantuan kami, silahkan daftar ke Galuh Personal Trainer lewat link di bio atau deskripsi. PT out.